Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Itu gerobak bubur saya, bubur ayam saya. Wah, udah PC, ya kan? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana penonton, sudah pada sholat isya belum? Kalau belum ya sholat dulu lah, jangan lupa, jangan nonton YouTube aja, sholat dulu. Semoga yang sehat tetap bisa mensyukuri kesehatan, pandai-pandailah yang mensyukuri nikmat sehat itu, untuk berjuang, untuk beramal soleh ya. Yang sakit moga-moga Allah anugerahkan kesehatan kembali ya. Moga-moga sabar, dan dengan kesabaran itu dosa-dosa itu gugur ya. Seperti gugurnya daun dari tangkainya, kata Rasulullah begitu ya. Dan kita ingin menelisik atau bukan membongkar ya ucapan Prabowo, tapi melihat ya dengan cara yang beda ya. Prabowo itu menyesalkan kita ini kok kalau mengkritik tuh nggak sopan, suka mencaci sesama, mencaci pemimpin. Ya kita akui, katanya kalau memang ada masalah kemiskinan ya, pengangguran di mana-mana, kita akui, kita selesaikan bareng-bareng. Kalau mengkritik tuh yang sopan, ya kan, kata Prabowo. Tapi gini ya, kita harus hati-hati dengan ucapan Prabowo ini. Kalau kritik nggak sopan menurut perspektif Prabowo itu dilihat ininya kan, grade-nya, masalahnya itu sampai mana. Kalau sampai Rocky Gerung pernah bilang kebijakan Jokowi itu, ini mohon maaf ya, disebut bajingan tolol, itu karena tingkat masalahnya itu begitu akut dan berbahaya ya, sehingga Rocky Gerung itu mengeluarkan ucapan yang sekasar itu, yang nggak sopan tentu menurut Prabowo. Tetapi kebijakan-kebijakan politik itu bisa jauh nggak sopan kan, dan merugikan banyak orang, itu persoalannya. Kalau ada orang budayawan sekelas MH Ainun Najib yang dikenal tulus ya dalam melihat persoalan-persoalan negeri ini, dia bilang Indonesia ini sekarang dikuasai zaman Jokowi itu oleh orang seperti seperti Fir'aun. Jokowi itu seperti Fir'aun ya, dikuasai oleh Korun ya, 10 taipan, dan dikuasai oleh Haman ya. Itu satu persengkokolan jahat yang pernah muncul dalam sejarah dan diabadikan dalam Quran. Jadi menyamakan kebijakan politik Jokowi itu disamakan dengan kebijakan Fir'aun coba. Ya, tentu menurut orang yang terkena merasa itu nggak sopan, tapi itu menggambarkan realitas yang sesungguhnya gitu loh. Dan kemampuan untuk mengakui realitas itu salah satu solusi. Kalau kita nggak jujur terhadap masalah kita, susah, kita diagnosanya salah, kemudian nanti solusinya juga keliru. Jadi perlu ada kejujuran ya, melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama sebagai bangsa. Jadi lupakan dulu kritik yang sopan dan tidak sopan itu, persoalannya jujur apa tidak gitu loh. Jadi keputusan-keputusan penguasa itu tidak selalu tepat ya. Kata bahasa Anies itu tidak selalu tepat. Anies tidak memberikan contoh, saya akan kasih contoh. Zaman Bung Karno ya,
Ya Bung Karno banyak jasanya, tetapi kemudian konsep Nasakom, menggabungkan nasionalisme, agama dan komunis, ya, dan kemudian menyingkirkan partai oposisi yaitu Masyumi keluar dari pentas nasional dan dibubarkan atau membubarkan diri. Masyumi adalah partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan. Itu kemudian diberi ultimatum sebelum tanggal 17 Agustus tahun 60 itu harus bubar, kalau tidak dianggap partai terlarang, kan gitu ya. Ya mau tidak mau Prawoto Mangku Sasmito, ketua Masyumi terakhir, bersama sekjennya yaitu Yunan Nasution yang kemudian giat di Dewan Dakwah, di kantor Dewan Dakwah Keramat Raya 45 itu, dan saya beberapa kali ketemu, itu akhirnya datang ke istana menyatakan Masyumi bubar, sampai organisasi mantel atau underbow di bawah partai Islam terbesar itu yaitu Masyumi. Sekarang pertanyaannya, ancaman ya, terhadap ancaman penguasa dalam hari Soekarno yang memberikan satu deadline supaya Masyumi itu membubarkan diri, apakah itu keputusan yang tepat? Sementara satu sisi dia membangun kabinet kaki tiga, unsur-unsur dari nasionalisme, unsur dari agama dan komunisme yang disebut sebagai Nasakom. Yang kemudian akhir cerita Nasakom adalah lubang buaya, atau kemudian secara jauh lagi setelah pemberontakan G30 SPKI dengan membunuh 7 jenderal pahlawan revolusi itu, dibunuh, dimasukkan ke sumur, itu luar biasa kan petualangan komunis Indonesia itu. Kemudian melakukan perang saudara, ya kan, ini kan, dan mati di kedua belah pihak antara pendukung dan orang PKI dengan orang-orang yang anti PKI itu 3 juta orang mati. Ini kan nggak lepas dari akrobat atau manuver atau keputusan politik penguasa yang tidak tepat, yang membangun koalisi besar yang disebut Nasakom. Soekarno maksudnya sebagai presiden seumur hidup, coba. Jadi yang nggak tepat itu kan menimbulkan korban banyak ya. Kita tahu gagasan Nasakom itu adalah gagasan lama Soekarno yang dia tulis tahun 1926 saat dia itu umur berapa itu? Umur 25. Tulisan yang panjang itu saya sudah baca tulisannya. Ada di internet, ini asli, tulisan aslinya ya, sudah di PDF itu. Judulnya Islamisme, Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme kalau nggak salah itu. Itu tulisan Soekarno muda tahun 26 dan kemudian diterapkan dan diberikan kaki dan kekuasaan serta anggaran pada tahun 60-an ya, yang disebut sebagai Nasakom, koalisi besar antara ideologi-ideologi yang ada hidup saat itu secara politik kan. Nasionalisme, PNI, kemudian agama yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Masyumi disingkirkan ya kan, lawan dari PKI itu, dan kemudian yang ditarik masuk oleh Soekarno adalah komunisme, Nasakom. Itu kekeliruan yang paling besar dari Soekarno, gagasan Nasakom yang kemudian beroperasi dengan anggaran dan kekuasaan. Terus kita lihat, saya ingin menunjukkan nggak semua penguasa itu benar ya, termasuk Jokowi. Sekarang kita ke Pak Harto. Pak Harto itu dia sangat berjasa ya, bukan sebagai proklamator ya, tapi melakukan penumpasan terhadap pengkhianatan G30 SPKI dengan membubarkan PKI kan tanggal berapa itu, 12 Maret 1966 setelah dapat Super Semar kalau nggak salah ya. Dan kemudian mengirim ya kan orang-orang yang dituduh terlibat di PKI itu ke Pulau Buru, satu kamp konsentrasi, kamp kerja paksa di Pulau Buru di Maluku sana. Ada 10.000 orang-orang PKI di situ dikirim oleh Pak Harto ya. Ya mungkin ada juga yang nggak salah tapi tetap dikirim semua ke sana. Kamp konsentrasi di awal Orde Baru. Dulu kamp konsentrasi di zaman Belanda
memakan korbannya adalah sekitar 1.300 ya. Tokoh-tokoh pergerakan termasuk Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta di Digul. Digul itu selatan Papua dekat Australia. Mana penuh dengan nyamuk malaria. Untuk kamp konsentrasi zaman Belanda didirikan oleh penjajah Belanda yang korbannya adalah orang-orang yang menentang kolonialisme Belanda. Sementara kamp konsentrasi Pulau Buru dibuat oleh Soeharto, oleh Presiden yang kedua Soeharto, itu untuk mengkerangkeng membatasi hak-hak dari warga Indonesia sendiri karena pertikaian ideologi politik ya, bukan orang yang jajah. Jadi kebangkitan Orde Baru itu ditandai oleh dibukanya kamp konsentrasi di Pulau Buru yang memaksa warganya sendiri, yaitu dari Partai Politik Indonesia, PKI maksudnya, ditahan. Tidak semua diadili di situ, malah banyak yang tidak diadili, banyak yang nggak tahu mau menahu, kemudian bertahun-tahun menjadi orang bekerja paksa di situ. Dan yang dramatis, keputusan Soeharto yang salah adalah Petrus, penembakan misterius. Preman-preman yang bertato itu yang dianggap menimbulkan keresahan itu dilakukan diikat, masukkan karung atau ditembak ya oleh aparat atas instruksi Soeharto tahun 82 sampai 85. Petrus itu dan itu mencekam waktu itu, masuk ruang-ruang diskusi saat saya jadi mahasiswa itu di Himpunan Mahasiswa Islam, dibahas di Rayon Kebayoran. Saat itu saya ikut di Rayon Kebayoran di cabang Jakarta, di samping saya ikut di cabang Ciputat Himpunan Mahasiswa Islam. Saya giat di dua cabang Jakarta dan cabang Ciputat. Itu masuk satu perlawanan counter dari mahasiswa terhadap kebijakan Petrus yang berbahaya karena bisa mengenai siapa saja tanpa pengadilan, yang sekarang bahasanya adalah unlawful killing ya. Dan itu mati menurut catatan di mana itu saya baca, antara yang mati karena penembakan misterius itu ya sebenarnya ditembak sama aparat tapi disebut misterius, main tembak saja, main dibuang di pinggir jalan, dikarungin gitu. Itu yang mati antara 5.000 sampai 10.000 orang. Dan itu nggak betul kebijakan politik dari Soeharto. Di samping Soeharto juga bikin masjid Amal Bakti Muslim Pancasila sebanyak 999, belum membangun jaringan SD Impres dan betul-betul memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Tapi sekaligus juga terjadi peristiwa Lampung, ya kan, sekitar 250.000 orang mati, diserbu pakai helikopter, ya disiram pakai bom napalm sehingga desa di Lampung terbakar di bawah pimpinan saat itu Garuda Hitam dipimpin oleh Hendro Priyono. Itu zaman Pak Harto. Lampung itu tahun 89 apa ya, belum peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. Banyak orang yang hilang dan mati di situ karena ditembak oleh tentara ya, dalam sebuah pengajian yang dipimpin oleh Amir Biki. Saya sudah ke makamnya Amir Biki ya, dan saya sudah bikin bukunya tentang Tanjung Priok, dan itu di koleksi di Cornell University, buku tipis 64 halaman dokumentasi saya tentang Tanjung Priok, wawancara dengan beberapa tokoh di Priok ya. Waktu itu tahun 98 saya wawancaranya. Nah, jadi ada keputusan politik yang salah dan itu harus dikritik sebelum menimbulkan korban yang berjatuhan lebih banyak. Sekarang kita loncat ya, keputusan politik yang juga keliru zaman Jokowi itu. Seperti IKN, ya kan, yang memakan apa? Ya karena tiba-tiba muncul saat dia terpilih
menjadi presiden yang kedua dan minta izin memindahkan IKN, tapi tidak didiskusikan dulu. Tidak ada narasi pemindahan ibu kota itu ketika debat calon presiden, kan itu. Muncul lagi kereta cepat yang kemudian menimbulkan kerugian triliunan untuk BUMN kita sendiri. Belum IKN yang kemudian IKN dan kereta cepat itu yang tadinya katanya B2B berdasarkan investasi dari perusahaan yang masuk, ternyata akhirnya dua-duanya pakai anggaran APBN. Itu kan satu kekeliruan, satu ingkar janji dari pemimpin kita, yaitu Jokowi yang sekarang ada di Solo mungkin ya. Terus korupsi yang begitu merajalela seolah-olah didiamkan, tidak diberantas oleh Jokowi. Itu kan keputusan politik yang salah, karena memang undang-undang itu dilemahkan zaman Jokowi, undang-undang KPK kan sudah diprotes. Revisi undang-undang itu yang menurut civil society itu memperlemah ditandatangani menjadi undang-undang, dan itu kemudian korupsi merajalela. Fakta data yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch itu tahun 2019 saat Jokowi itu masuk periode kedua, itu catatan korupsinya ada 271 kasus. 271 kasus. Tapi 4 tahun kemudian data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, satu lembaga nirlaba atau lembaga NGO yang mengawasi tentang pergerakan korupsi di Indonesia, itu korupsi di zaman Jokowi naik 3 kali lipat. Kasusnya dari 271 menjadi 791 kasus korupsi. Dan itu presiden tidak sungguh-sungguh seolah-olah itu kasus yang biasa. Ya, kita harus bertanya, itu keputusan yang kurang tepat oleh Jokowi saat kasus itu bukannya turun, malah banyak di zaman dia memimpin sebagai presiden. Jadi ada kekeliruan. Belum sekarang keputusan-keputusan entah bagaimana ceritanya, pokoknya ekonomi itu tidak jadi meroket sebagaimana yang digembar-gemborkan di awal. Tapi selama 10 tahun memimpin itu 5%, enggak 7%. Makanya pekerjaan susah, ya kan? Ya kan ekonominya enggak tumbuh, malah justru mendatangkan perusahaan-perusahaan Cina ke Indonesia beserta tenaga kerja asingnya sekalian. Jumlah proyek-proyek Cina di Indonesia itu hampir 16.000, tepatnya 15.982 proyek Cina di Indonesia. Memberikan karpet merah keistimewaan terhadap perusahaan-perusahaan Cina khususnya. 16.000 jumlahnya, coba bayangkan itu. Dan kemudian ada wacana waktu itu di DPR ingin mendatangkan petani Cina untuk membuka jutaan sawah. Impor petaninya dari Cina, coba itu. Setidak-tidaknya pikiran yang cukup berbahaya karena akan mengawali satu keputusan politik ya. Untung nggak jadi rupanya. Sekarang tahu entah keputusan itu masih bersemayam belum, tapi di anggota DPR-nya sudah sebagian berganti ya, semoga nggak dilanjutkan. Nah ini perlu dikritik ya, perlu side argumen tandingan dari civil society yang di luar pemerintahan itu harus mengkritik dengan keras, dengan tidak sopan seharusnya. Karena kalau sopan nggak didengar juga, dengan demonstrasi itu kan kritik-kritik yang nggak sopan. Waktu orasi di mobil-mobil komando itu kan tajam, keras. Masa demo di jalan sopan santun? Kecuali kalau kita menghadapi seorang anak menghadapi orang tuanya harus sopan santun. Tapi yang kita hadapi adalah penguasa yang punya kekuasaan besar dan menentukan nasib jutaan yang dipimpinnya, dan dia punya anggaran, punya kekuasaan dan anggaran yang besar. Dan itu berbahaya kalau kita biarkan keputusan-keputusan Prabowo itu bisa keliru kalau nggak kita bayang-bayangi sejak sekarang udah hari ketiga ya, 20, 21, 22, 23, 24, 4 hari. Harus dikritik terus setiap hari karena pikiran-pikirannya mulai aneh-aneh ya. Ya itu, kritik harus sopan. Kita memang ngakui ada masalah, tapi kita harus
selesaikan bersama-sama. Yang menyelesaikan bukan kita bersama-sama. Yang menyelesaikan adalah pemerintah yang sudah dapat amanah dalam pemilihan Pilpres kemarin kan. Dapat power, kekuasaan, dan anggaran. Kok sekarang ngajak-ngajak masyarakat untuk menyelesaikan? Jadi selesaikan oleh pemerintah. Rakyat tugasnya menghajar pemerintah supaya nggak tambah membawa kita ke arah jurang yang lebih berbahaya dan kita lebih menderita sebagaimana 10 tahun di bawah Jokowi. Ya kan? Di zaman Jokowi ada pembunuhan, unlawful killing sampai 46 orang dibunuh semaunya kayak ayam sayur dibunuh di pinggir jalan gitu kan, ditembak, dikepruk sampai mati 46. Ini menurut data dari Kontras ya, korban Kontras, korban apa ya, Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Belum yang dibunuh semena-mena 6 Laskar Front Pembela Islam. Coba dibunuh semau-maunya, dikejar, dibunuh, padahal penjahat bukan. Orang mati, ditembak pakai 19 peluru untuk 6 orang itu. Setelah disiksa dulu anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab. Apa itu? Nah, Jokowi mendiamkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat di bawahnya, yaitu aparat Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya kan di bawah Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian kan. Tito Karnavian kan Menteri Dalam Negeri diangkat oleh siapa? Oleh Jokowi. Tapi Jokowi tidak memberikan respon apa-apa pemerintah terhadap pembunuhan itu. Kan mereka bukan penjahat, dibunuh begitu. Nah, itu kesalahannya yang dilakukan oleh Jokowi kan. Karena kabinetnya kan kabinet presidensial, nggak ada visi menteri katanya, yang ada visi presiden kan. Jadi kalau ada kekeliruan-kekeliruan dilakukan anak buahnya, yang tanggung jawab ya presidennya itu. Logis ya. Masa melihat pembunuhan itu kita harus sopan santun, kita harus keras ya. Kenapa pembunuhan itu terjadi? Kenapa yang dikorbankan cuma 3 orang di lapangan? Siapa yang nyuruh sebenarnya? Siapa yang nyuruh pengejaran di malam buta tanggal 7 Desember 2020 itu? Kan gitu ya. Ada ketidakadilan di situ. Korban-korban mati begitu aja, orang tuanya ya, menderita bertahun-tahun. Sejak tahun 1927 Desember, hari Senin itu, Senin malam. Jadi kritik sopan itu lihat ininya, lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Kalau nggak salah ngapain dikritik? Tapi kalau merugikan rakyat banyak, proyek-proyek seperti mendatangkan tenaga kerja asing Cina sampai segitu banyak, ya dikritik harusnya. Kereta cepat harus dikritik. Karena yang bayar siapa? Ya rakyat juga. Setelah Jokowi pergi kan dia nggak bayar. Kereta cepat itu utangnya 139 tahun. Yang bayar siapa? Ya bukan Jokowi. Dia hanya bikin keputusan yang keliru. Ya kan? Nggak tepat istilah Anies Baswedan itu. Jadi kesimpulannya, dalam sejarah kita lihat, nggak semua keputusan presiden itu tepat seperti sudah saya tadi contohkan, zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Jokowi. Banyak keputusan-keputusan yang tidak tepat dan merugikan rakyat banyak, ya kan? Di situ fungsinya civil society dan membuka ruang-ruang untuk kritik, dan kalau perlu kritik itu tajam, setajam-tajamnya. Kalau perlu memang nggak usah sopan, karena korupsi itu misalnya juga dilakukan dengan cara, mungkin cara yang sopan tapi kurang ajar kan, ngambil uang orang ya, dengan tanda tangan, dengan senyum, ya, dengan tingkat pendidikan sarjana di ruang AC tapi nyolong. Itu harus dihajar orang-orang gitu itu. Masa harus kita perlukan dengan ramah? Kalau perlu potong tangannya kan gitu. Pengadilan, bukan dipotong oleh masyarakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidur ngantuk ya. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal Granit. tuh kayak marmer tuh.
Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.